Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andit. Di video kali ini saya akan bercerita kepada teman-teman ya, pengalaman-pengalaman para penderita anxiety pada saat berjuang melawan anxiety-nya ya. Baik teman-teman. Jadi gini teman-teman, saya yakin teman-teman yang sudah nonton video saya ya, teman-teman sudah paham dan sudah mengerti. Terus timbul rasa semangat ya untuk mencoba praktek bangkit dari keterpurukan. Tapi hasilnya apa, teman-teman? Ya, banyak teman-teman yang jatuh bangun ya. Jadi teman-teman semangat, terus down, semangat, down lagi. Ya, siapa di sini yang merasakan seperti itu? Ya, jatuh bangun semangatnya itu, dan akhirnya ujung-ujungnya teman-teman berpikir gini, aduh, mau sampai kapan seperti ini terus? Dan akhirnya teman-teman putus asa, akhirnya kalah ya. Itu dia, banyak yang dialami oleh teman-teman penderita anxiety seperti itu gitu. Jadi dia merasa putus asa, merasa lelah dengan keadaannya ya, selalu seperti apa ya, hidup seperti rekayasa ya, rekayasa, kayak pura-pura gitu loh. Hidup tidak bisa menikmati ya itu. Jadi mau hidup aja tuh harus jatuh bangun ya. Berat ya. Berat kalau mau sembuh dari anxiety. Berat banget. Orang yang fokus menyembuhkan anxiety-nya terkait pola pikir, terkait psikis, mental, kejiwaannya aja susah. Bagaimana teman-teman ya, mereka teman-teman yang masih otaknya mikirinnya lambung aja, otaknya masih mikirin sensasi aja. Ya, mau sampai kapan dia? Nggak akan bisa sembuh, nggak akan. Itu susah. Orang yang masih mikirin lambung, masih mikirin sensasi, jauh dari kata kesembuhan. Jauh. Teman-teman penderita anxiety yang berjuang fokus mengobati psikis mentalnya aja jatuh bangun. Banyak yang gagal. Ya, banyak yang putus asa. Itu. Dan akhirnya mereka sudah paham dan mengerti. Akhirnya dia nanya gitu, Mas, emang seperti inikah? Mau sembuh dari anxiety seperti inikah? Harus berjuang seperti inikah, ya kan? Bertanya-tanya lagi gitu loh. Bertanya-tanya lagi, padahal mereka sudah paham dan sudah mengerti. Itu karena anxiety-nya lah mereka dibikin bodoh. Ya, mereka dibikin bodoh oleh anxiety-nya. Sadar nggak teman-teman di sini, ada yang merasakan nggak teman-teman dibikin bodoh sama anxiety? Ya, teman-teman sudah paham dan sudah mengerti, tapi teman-teman nanya lagi, nanya lagi, nanya lagi. Ya, itu karena teman-teman merasa tidak punya mental. Ya, merasa tidak punya mental. Pengen sembuh, tapi mentalnya nggak ada. Itu memang berat teman-teman. Saya kasih tahu sama teman-teman ya, mau sembuh dari anxiety jatuh bangun. Saya bisa sembuh dari anxiety nggak ujuk-ujuk sembuh, enggak. Jatuh bangun, penuh air mata. Ya, hari ini saya tes, saya latihan ya, hidup, belajar hidup senormal mungkin, selayaknya saya, diri saya yang seperti dulu lagi. Bangun tidur, beraktivitas, ya. Saya melatih kerja, melatih ke tempat keramaian, saya melatih kembali, menormalkan diri saya seperti dulu lagi. Itu nggak gampang, susah gitu. Itu butuh proses waktu yang sangat lama. Itu nggak bisa kita pengen cepet sembuh tuh, nggak bisa gitu. Saya mau kerja aja itu latihannya luar biasa, mau ke tempat keramaian luar biasa. Itu loh. Jangan teman-teman berpikir, ya Allah Mas Andit, saya kok udah melatih kerja, saya sudah melatih ke tempat keramaian, saya sudah melatih sholat ke masjid, kok saya masih tetap takut ya Mas Andit ya, saya masih tetap gelisah, masih tetap cemas, terus saya masih merasakan sensasinya, bagaimana ini Mas Andit. Nah itu, dan akhirnya karena anxiety-nya dia dibikin bertanya-tanya ya,
Selalu dibikin bertanya-tanya. Yang bikin bertanya-tanya pikiranmu siapa sebenarnya? Anxiety-mu. Itu. Jadi teman-teman penderita anxiety yang sudah praktek, memang dia praktek tapi otaknya selalu bertanya-tanya terus. Siapa yang merasakan seperti itu? Ya, itu dia teman-teman ya. Jadi mau sembuh dari anxiety, kita melatih psikis mental kita itu jatuh bangun, butuh proses. Ya, sampai kapan Mas Andit? Sampai hatimu dan pikiranmu yang mengetahui. Ya, sampai kamu benar-benar gak punya ada rasa takut. Sampai kamu benar-benar bisa bahagia, bisa merasa tenang, nyaman. Itu kamu sendiri yang bisa merasakan. Itu jangan tanya sampai kapan. Ya, jangan tanya sampai kapan. Jangan pernah nanya kapan saya sembuhnya. Jangan. Jangan. Itu loh. Jadi teman-teman harus seperti manusia normal, menjalani hidup sehari-hari ya senormal mungkin. Jangan teman-teman melakukan kehidupan sehari-hari, otaknya mikirnya kapan sembuhnya. Jangan. Itu dilatih. Yang teman-teman obati adalah psikis, mental, dan kejiwaannya. Ya, obati, paksa diri kamu biar bisa seneng seperti apa. Paksa diri kamu biar bisa bahagia lagi seperti apa. Paksa pikiran kamu biar bisa normal, tidak ngoceh. Itu dipaksa. Gitu. Jangan teman-teman yang obatin fisiknya, jangan yang diobati lambungnya. Jangan yang diobatin sensasinya, ya, yang diobatin psikis, mental, dan kejiwaan. Itu teman-teman. Ya, jadi masih banyak ini teman-teman yang praktek ya. Naik turun prakteknya ya. Pagi semangat, siang down, sore semangat, malam down, ya kan? Terus berhari-hari, berminggu-minggu. Akhirnya dia bertanya, "Mas, saya sudah praktek kok masih begini-gini aja ya?" Nah, itu orang otaknya mikirnya cepet sembuh, pengennya cepet sembuh. Itu jangan, udah biarin aja jatuh. Di saat kamu jatuh, kamu bangkitin lagi. Yang bisa ngebangkitin siapa? Diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri, nggak ada lagi, hanya dirimu sendiri. Itu kamu harus bisa nyemangatin dirimu lagi, bangkitin semangat, kuatin mentalmu lagi. Itu harus punya tekad yang kuat mau sembuh dari anxiety. Ya, saya kasih tahu ya teman-teman, kita ini sakit anxiety, sakit mental. Ya, yang bisa mengobati mental kita ya kita sendiri. Kita sendiri, bukan orang lain. Gak ada yang bisa ngobatin selain diri kita sendiri. Itu ya. Semangat kawan-kawan ya. Saya yakin teman-teman di sini pasti bisa. Ya, yang penting teman-teman selalu punya semangat untuk menjalani kehidupan teman-teman senormal mungkin. Paksa diri teman-teman bisa hidup normal. Ya, dari tingkah laku, dari perilaku ya, perilaku kehidupan, perilaku pola makan, perilaku pola pikir, semuanya seperti senormalnya manusia. Itu karena orang anxiety itu mohon maaf lucu-lucu, perilakunya lucu ya, perilaku, tingkah laku, pola makan, pola hidupnya lucu-lucu. Itu dia. Merasakan nggak teman-teman ini perilaku dan tingkah lakunya dibikin aneh karena anxiety? Siapa yang merasakan? Ya, ya teman-teman sudah merasakan perilaku dan tingkah laku kalian tuh aneh-aneh. Ya, mulai aneh gitu loh. Bukan aneh lagi, memang aneh. Tapi teman-teman masih fokus ngobatin lambung aja, sensasi aja. Padahal perilakunya udah mulai aneh. Nggak sadar dia. Itu. Ya, harus peka, harus paham. Itu. Jadi benar-benar ya, kamu harus bisa kalahkan rasa takutmu. Karena yang merampas kebahagiaanmu ya, itu adalah rasa cemasmu sendiri. Itu kenapa kok hidup kalian tidak bisa tenang? Kenapa hidup kalian tidak bisa senang? Karena hidup teman-teman diselimuti rasa takut. Ya, semangat teman-teman ya. Saya yakin lah teman-teman di sini pasti bisa gitu. Nanti waktu yang akan menjawab. Waktu yang akan menjawab. Sama teman-teman, saya dulu juga sembuh dari anxiety itu nggak nyangka.
Sama sekali nggak nyangka saya itu. Setelah saya akan bercerita nih di sini sekarang ya teman-teman ya, bagaimana perjuangan saya pada saat saya bisa sembuh dari yang namanya anxiety. Akan saya bercerita secara ringkas saja ya. Jadi gini teman-teman, dulu selama 3 bulan saya nggak kerja, selama 3 bulan juga saya nggak keluar rumah. Ya, di dalam rumah itu kerjaan saya cuma murung, meratapi nasib, meratapi penderitaan. Ya, ditambah saya mantang makanan selama 3 bulan. Itu ya. Setelah saya terpuruk selama 3 bulan ya, saya mulai jengah lah dengan hidup. Saya udah mulai jengah ya. Kok seperti ini sekali gitu loh. Saya akhirnya mulai bangkit ya, mulai fokus ngobatin anxiety-nya. Tapi saya tetap fokus ngobatin lambungnya juga dengan pola mantang gitu. Jadi saya setelah 3 bulan saya fokus ngelatih anxiety-nya. Saya coba keluar rumah. Tapi saya tetap mantang pada saat itu. Tetap mantang, tetap minum herbal ya. Loh kok seperti ini ya? Kenapa ya? Kok saya mau keluar rumah aja udah keringet jagung. Ya, mau keluar rumah, di keluar rumah tuh tiba-tiba kok jantung saya berdebar, dudut ya kan, seperti itu nih, kenapa ya Allah gitu. Terus berhadapan dengan orang, dari jauh orang udah mau pas-pasan sama kita udah bingung nih, saya jalan lagi apa saya putar balik. Udah otak saya udah mulai aneh gitu loh, jadi orang minder gitu, jadi orang minder, takut ya, nggak percaya diri gitu. Dan akhirnya saya nggak bisa kuat lama-lama di luar rumah, masuk lagi ke dalam rumah gitu. Akhirnya saya meratapi nasib ya, nangis saya gitu, ngelamun ya kan, kok saya bisa hidup seperti ini, kok saya bisa sakit seperti ini gitu. Ngelihat temen lagi pada nongkrong ya kan, dari dalam rumah saya ngelihat teman-teman saya pada nongkrong. Di otak saya yang saya pikirin, ya Allah, kenapa kok saya bisa sakit seperti ini, padahal teman-teman saya lebih parah dia pola kehidupannya, kok mereka bisa bahagia, seneng-seneng, kok saya malah seperti ini, kenapa nggak dia aja yang sakit. Itu otak-otak saya itu dulu seperti itu gitu. Dan singkat cerita teman-teman, saya sudah mulai bangkit, fokus pada satu tujuan. Yang saya obati adalah anxiety-nya ya. Saya sudah tidak fokus namanya pola makan, pola hidup, udah nggak fokus, udah saya tinggalkan itu. Saya fokus ke 1P, pola pikir. Nah, disinilah titik perjuangan saya ya. Mulai saya paham selama ini ya, yang saya sudah lewati itu hari-hari yang nggak guna ternyata. Pengobatan yang saya jalani, ikhtiar saya yang saya jalani itu nggak ada gunanya. Baru sadar saya, oh ternyata bener ini nih ya, penyakit saya adalah penyakit mental. Berarti emang bener mental yang harus saya obati. Tuh, udah mulai sadar saya di situ. Karena orang anxiety kan gitu, mau sadar dari kita mau bisa sadar aja tuh sulitnya luar biasa, karena kita emang dibikin bego sama anxiety. Ya, dibikin bego. Bener, orang pinter kena anxiety jadi bego. Ya, orang sok kecantikan, sok kegantengan kena anxiety jadi bego. Itu bener-bener dah, pokoknya anxiety luar biasa. Kita dibikin bodoh sama anxiety, ya kan? Itu kita tuh fokusnya ke lambung aja, fokusnya ke sensasi aja, sehingga kita mengabaikan mental kita. Tanpa kita sadari, mental kita sudah mulai digrogotin, semakin down mental kita. Itu ya. Jadi setelah saya paham ya kan, saya sudah fokus tuh. Kembali lagi saya paksa, saya kerja. Saya paksa, saya berangkat kerja ya. Lucunya teman-teman, saya pertama kali kerja baru sampai parkiran saya udah pulang. Baru nyampe parkiran saya udah pulang. Karena tuh mencekam, bagi saya itu mencekam. Tempat kerja saya itu mencekam. Itu loh, karena rame kan, banyak orang kan, mencekam. Akhirnya saya pulang. Ya, tapi saya tetap semangat. Ya Allah, hari ini saya kalah.
besok saya berangkat lagi kerja. Akhirnya saya bertahan, besok bertahan, ya kan. Kuat berapa menit, kuat berapa jam, akhirnya kuat berjam-jam dengan keadaan tidak tenang, ya. Dengan keadaan tidak tenang, akhirnya saya paksa terus, saya latih terus teman-teman, ya. Saya latih terus bagaimana caranya saya bekerja bisa tenang, saya bekerja bisa fokus bekerja. Itu gitu loh. Saya terus latih terus. Jangan tanya sampai kapan, sampai diri kita sendiri yang bisa menilai. Itu diri kita sendiri yang bisa merasakan. Tuh, itu terkait saya melawan untuk bisa kerja lagi. Nah, terus akhirnya saya juga ngelatih ke tempat keramaian itu. Ya sama seperti yang teman-teman rasakan, ya. Kita takut di tempat keramaian, dipaksa untuk ke tempat keramaian, itu rasanya gelisah, ya, nggak tenang, itu cemas, belum ditambah sensasi keringat dingin, ya kan, jantung berdebar, iya apa seperti mencekam hidup, apa suasana itu seperti mencekam keadaan, ya, pengennya cepat pulang, pengen meninggalkan lokasi. Nah itu kita latih. Pada saat itu saya melatih bagaimana caranya saya bisa tenang di sana, saya bisa bahagia di sana, saya bisa menikmati di sana gitu. Terus menerus gitu. Saya nggak ada di otak saya kapan saya sembuh, tuh nggak ada gitu. Saya sudah mulai hilang. Saya dulu kan berpikir kapan sembuh, kapan sembuh. Sekarang nggak ada namanya pikiran saya kapan sembuh, nggak ada. Saya cuma memaksa diri saya bagaimana hidup saya bisa senormal mungkin seperti dulu lagi. Itu sama terkait pola makan, ya. Terkait pola makan, saya juga memaksa diri saya seperti manusia yang dulu lagi, makannya normal, ya kan. Apa yang kita sukai kita makan, apa yang ada di meja kita makan, kita syukuri, ya. Walaupun tidak mudah, diawali dengan rasa takut, tidak mudah, ya. Itu tetap tidak mudah, tapi harus kita paksa, itu dia. Karena kenapa? Kita melawan rasa takut kita itu tuh sambil kita tuh diserang sama sensasi. Beratnya di situ. Kita berontak pengen bangkit melawan anxiety, ya. Kita bangkit melawan anxiety, kita juga diserang sama sensasi. Itu yang bikin banyak teman-teman juga banyak yang gagal di situ. Pada saat itu saya juga sama, saya mau bangkit, ya kan, diserang sensasi, mental down lagi, jatuh lagi saya. Semangat lagi, mau bangkit lawan anxiety lagi, diserang sensasi, down lagi. Ya seperti itu, jatuh bangun. Itu lama, saya juga berbulan-bulan gitu loh. Nggak ada namanya sembuh instan, nggak ada gitu. Dan akhirnya mulai tuh saya sudah mulai bisa menikmati kehidupan, ya, sudah bisa mulai menikmati kehidupan, ya. Dan akhirnya seiring waktu, lama kelamaan itu teman-teman, rasa cemas kita sudah berkurang, rasa takut kita sudah berkurang. Rasa cemas, rasa takut berkurang, otomatis sensasi juga berkurang teman-teman, berkurang. Karena sensasi itu semua timbul disebabkan oleh anxiety-mu, cemasmu, takutmu. Itu dia, ya. Nah, saya sudah mulai, karena saya udah percaya, udah yakin, dan saya udah paham. Oh, ternyata mental yang harus diobati. Akhirnya saya fokus ke mental, saya sudah bisa menikmati kehidupan saya, ya kan. Saya bisa beraktivitas seperti dulu lagi, ya kan, di dalam rumah ataupun di luar rumah gitu. Dan akhirnya saya juga nggak tahu teman-teman kapan saya sembuh, nggak ngerti gitu loh. Kapan saya sembuh, ya kan? Terus terus ada yang bertanya, waktu itu ada yang bertanya, karena teman kantor saya kan ada yang anxiety juga teman-teman, ya. Dia lebih duluan sakit, anxiety-nya lebih duluan dibandingkan saya, ya. Dia lebih duluan, ya kan. Terus dia nanya, lu nggak takut, kata dia gitu. Misalnya saya ada kerjaan di luar bareng sama dia gitu loh. Lu nggak takut? Enggak. Emang kenapa bang? Lu udah sembuh bro, kata dia gitu kan. Ya kalau ditanya takut mah takut bang, ya wajar, kita kerja kayak gini mah punya rasa takut, ya wajar gitu loh. Karena kita manusia, ya, manusia normal itu tetap punya rasa takut, punya. Beda yang saya rasakan, rasa takutnya manusia normal dengan rasa takutnya orang anxiety itu berbeda.
rasa cemasnya orang normal sama rasa cemasnya anxiety itu berbeda. Dan saya yakin teman-teman di sini bisa membedakan yang saya maksud seperti apa. Itu ya. Dan akhirnya teman saya ya. Teman saya tuh penasaran. Kok si Andit bisa cepat sembuh ya kan. Terus akhirnya saya cerita sama dia. Saya lawan bang, katanya. Saya bilang saya lawan. Itu saya latih, saya paksa diri saya seperti saya dulu lagi. Itu kita jangan bikin perilaku kita, tingkah laku kita jadi aneh-aneh, jangan. Gitu. Kita harus bisa senormal mungkin. Untuk sensasi yang kita rasakan harus bisa kita bodo amatkan, kita cuekan. Pikiran kita latih, jangan memikirkan sensasi yang sedang kita rasakan. Tetap fokus dengan apa kegiatan yang sedang kita lakukan. Itu saya bercerita sama dia seperti itu. Memang berat gitu loh. Tapi semua bisa kalau kita punya tekad yang kuat, semangat yang kuat. Karena kenapa? Mau sembuh dari anxiety, jatuh bangun itu. Dan akhirnya dia mulai karena memang dia ya, mohon maaf, dia lebih lama, jauh lebih lama ya, karena dia sakitnya udah 10 tahun lebih. Mungkin karena mentalnya, kalau udah 10 tahun mentalnya semakin down ya, semakin terpuruk, jadi mau bangkitnya juga agak sulit ya. Pada saat itu saya berpikir seperti itu kan gitu ya. Saya mikirnya ya udah masing-masing, karena pada saat itu saya nggak ada niatan untuk nolong, nggak ada niatan untuk mentorin, belum ada, karena saya merasa ya udahlah gitulah, gue juga masih sakit, kata kasarnya gitu, maksudnya gue juga masih mencoba untuk bisa sembuh normal kan gitu. Pada saat itu saya seperti itu gitu. Dan akhirnya dia pindah tempat kerja. Nggak tahu saya sekarang seperti apa, masih sakit atau enggak, saya nggak ngerti. Nah itu dia teman-teman. Jadi sembuh dari anxiety itu tidak mudah teman-teman ya. Jatuh bangun hal wajar teman-teman. Kalau teman-teman saat ini yang sudah praktek ya, sudah melatih mental, melatih nyali ya, sudah melatih seperti senormal mungkin ya, tetap dibikin down mentalnya, tetap dihajar sensasi, itu wajar teman-teman, wajar ya, hal wajar. Tapi teman-teman harus bisa, di saat teman-teman down, teman-teman harus bisa nyemangatin lagi ya. Pasti teman-teman di sini ya pasti saya yakin teman-teman nonton video YouTube saya, wah semangatnya 45 menyala bosku ya kan. Giliran udah selesai nonton ya kan, seling berapa jam, down lagi mentalnya. Ada nggak yang merasakan seperti itu? Itu dia ya teman-teman. Apalagi dihajar sama sensasi, down lagi, padahal sudah paham ya kan apa yang saya katakan, bodoh amat, tapi dia tetap kena kena kepancing sama sensasi. Akhirnya dia mikirin sensasi ya kan, cemas sama sensasi itu. Akhirnya dia lupa dengan apa yang saya katakan. Itu dia. Jadi banyak teman-teman yang di sini di saat semangat luar biasa ya kan, di saat down bener-bener luar biasa gitu loh. Jadi bertanya-tanya lagi, ngeluh lagi ya kan, putus asa lagi, akhirnya bangkit, down lagi itu. Terus sampai akhirnya teman-teman berpikir, banyak yang bikin gugur teman-teman penderita sulit sembuh karena teman-teman di otaknya, mindsetnya pengen cepet sembuh instan ya, pengen cepet sembuh instan, pengennya berjuangnya sebentar, pengennya cepet sembuh. Itu yang bikin lama seperti itu. Jangan teman-teman, hilangkan di otak mindset pikiran kamu pengen cepat sembuh instan, hilangkan. Karena sembuh dari penyakit anxiety ini hanya dirimu sendiri yang bisa merasakan, hati dan pikiranmu. Itu dia teman-teman ya. Semangat teman-teman ya. Ya, sementara cukup nih teman-teman video dari saya. Mohon maaf, ini juga saya bikin videonya dadakan sambil kerja ya. Mohon maaf juga teman-teman kalau ada kata-kata saya ya yang menyinggung atau menyakiti teman-teman, mohon dimaafkan ya. Sementara cukup video dari saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.